Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Ernawati Yunita, mahasiswa PPG PAI IAIN Pontianak tahun 2023. Saya mengajar di SMPN 31 Atap Sebawi yang terletak di Dusun Sekenang, Desa Sebangun, Kecamatan Sebawi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, pada hari ini kita akan belajar tentang meyakini kitab Allah. Minggu kemarin kita belajar apa? Anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu mau nanya, minggu kemarin kita belajar apa? Surah Ar-Rum ayat 1. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari meyakini kitab-kitab Allah. Apa kabar anak-anak? Baik. Apakah hari ini ada yang sudah masuk? Ada.
anak-anak, kita pada hari ini akan mempelajari yaitu materi meyakini kitab-kitab Allah. Nah, coba buka buku LKS-nya halaman 2. Nah, di mana di sini Ibu mengharapkan peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang kedua, peserta didik dapat membedakan nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Lanjut. Nah, coba kita lihat di sini, ya. 1, tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Lalu tanya, apa itu iman? Percaya. Apa? Percaya. Coba Nazaruddin, apa itu iman? Iman secara bahasa berarti pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Percaya dan meyakini. Tadi akan iman, akidah. Ayo. Ya. Ya, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai yaitu meyakini kitab-kitab Allah. Nah, di sini ada kata iman, ya. Kata iman. Nah, ada yang tahu arti iman? Coba Nazaruddin, apa itu iman? Percaya, yakin atau Percaya, yakin yakin, dan membenarkan. dan Membenarkan. membenarkan. Apa jawaban Nazaruddin benar? Nah, coba kita lihat di sini ada pengertian iman, ya, pengertian iman. Nah, iman secara bahasa artinya pengakuan atau ikrar yang melahirkan sikap menerima, ya, dan tunduk. Jadi itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, jadi kita beriman kepada Allah, yaitu dibenarkan dalam hati. Kita percaya dengan Allah. Kemudian kita ucapkan bahwa kita memang meyakini, ya, adanya Allah. Dan yang 3, dilakukan dengan perbuatan. Apa contohnya? Kalau dilakukan dengan perbuatan, selain salat apa lagi? Nah, ya. Selanjutnya kita artikan iman, ya, kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, adalah membenarkan bahwa, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Jadi Allah, ya, telah mengutus Rasul dengan membekali kitab-kitabnya. Nah, di sini kita ada 2, yaitu kitab dan suhuf. Apa itu kitab? Kitab apa? Ayo. Dia coba kitab apa? Nah, dia. Coba baca. Wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang digunakan
menghilangkan kalau satu kumpulan itu menjadi kumpulan wahyu. Jadi kumpulan wahyu. Ya benar. Sekarang suhuf. Coba Yunus, apa suhuf? Suhuf adalah wahyu yang disampaikan kepada para rasul, tapi disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dalam Al-Jabur dan Al-Quran. Iya. Benar. Ya. Ya, sekarang tadi udah mengartikan arti iman. Nah, iman itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Iman dan nah, kalau kita artikan iman secara ijmali artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan rasul penerimanya. Kalau arti iman menurut ya secara ijmali. Sedangkan iman menurut sedangkan iman secara tafsili adalah mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya secara terperinci seperti namanya, terus nama rasul yang menerimanya. Itu iman secara tafsili. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada nama-nama kitab Allah. Ada yang tahu nama kitab Allah? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Iya. Benar? Kata Chelsea. Benar. Jadi, kitab-kitab yang harus kita imanin ada berapa? Pertama, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Zabur, Daud, Injil, coba Heni kan nama-nama kitab dan yang menerimanya. Kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Selanjutnya kepada Safwan, coba Safwan sebutkan nama kitab-kitab Allah beserta yang menerimanya. Taurat Musa, Zabur Daud, Injil Isa, Al-Quran Muhammad. Iya. Gimana teman-temannya? Nah, sekarang kita lihat di sini kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang mana kitab Taurat ini diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel ya, yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Nah, kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan nabi dari Bani Israel sesudahnya ya, sampai kepada Nabi Isa ya. Nah, ini adalah ayat ya. Nah, ini ada surah Al-Maidah ayat 44. Nah, kepada
Untuk silakan untuk membaca suratnya. Nampak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bima tuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati samanan qalil. Artinya, silakan kepada Alifia. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dan dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. 3. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam, yang mana merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Nah, kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat, ya, puji-pujian dan kata-kata hikmah. Itu yang ada di dalam kitab Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berfungsi untuk membenarkan, ya, nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan, ya, dalam akidah dan amal perbuatan manusia. Nah, yang keempat, kitab terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Yang mana Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir. Ya, tidak ada lagi kitab, ya, selain 4 tersebut. Yang mana Al-Quran membawa kepada kebenaran, ya, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, setelah ini Ibu akan membagi kelompok, ya, untuk mendiskusikan apa yang kita bahas pada hari ini. Ya. Nah, ini sudah Ibu bagi kelompoknya. Kelompok pertama yaitu Hakim, Alifia, Dia, Lefitri, Nuhafizah. Kelompok 2 Davi, Alini, Dian, Mawar, Nuhafizah, Risno. Kelompok 3 Amirul, Arnis, Pika, Nadia, Nursahada, Safwan. Kelompok 4 Nazaruddin,
Aulia, Heni, Nazila, Faria, dan Yunus. Kelompok 5, Ridho, Chelsea, Irma, Nina, Olivia, dan Hadidi. Kelompok 6, Rio, Dewita, Junuain, Nurbaiti, Ulan, dan Zulaiha. Ya anak-anak, ini udah ada soalnya. Nanti setiap kelompok mendiskusikan soal yang ada di sini. Setelah kalian mendiskusikan, maka kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang kalian kerjakan. Nah, yang pertama nanti yang mendapatkan nomor 1, maka kelompok 1 sampai 6 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Paham? Paham. Nah, kelompok 1 Alivia mengambil. Kelompok 2 Alini. Kelompok 3 Amirul. Kelompok 4 Nazaudin. Kelompok 5 Ridho. Kelompok 6 Jelita. Sekarang soal yang sudah dikerjakan. Sekarang Tiga. 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 sekarang udah waktunya kita mendiskusikan bersama-sama. Kelompok 1 dan 6 nanti maju secara bergiliran. Nah, nomor 1 nanti maju 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Nomor 1 semuanya maju, ya. Dan selanjutnya nanti nomor 2. Jadi berpanggil kelompok 1 yang megang nomor 1, silakan maju. Dari sekarang. Iya. Iman secara bahasa mengerti pengetahuan al-intikaf yang melahirkan sikap menerima apapun dan bentuk al-ikhtiar. Sedangkan secara istilah iman adalah mengenalkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan kekuatan. Satu.
bahasa istilah. Iman secara bahasa artinya membenarkan. Iman secara istilah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jelaskan iman secara bahasa dan istilah. Bahasa iman bahasa mana artinya membenarkan. Adapun istilah iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan seluruh ajaran dan perintah Allah. Jelaskan iman secara bahasa dan istilah. Bahasa iman membenarkan. Jelaskan iman secara bahasa dan istilah. Iman secara bahasa Arab yaitu amanah, artinya membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan seluruh ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan iman secara bahasa dan istilah. Iman secara bahasa yang menunjukkan yang menerima agama dan Tuhan. Secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Selanjutnya Jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah. Jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah ada mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat Islam. Jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. lanjut nomor 3, siap-siap. Setelah nomor 2, nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan iman kepada Allah secara ijtimali dan tafsili? Secara ijtimali, mengenai secara ijtimali adalah meyakini kebenarannya tetapi tidak berkewajiban mengetahui dan mengamalkannya. Secara tafsili, ijtimali secara tafsili adalah meyakini kebenarannya dan berkewajiban mengetahui dan mengamalkannya. Apakah yang dimaksud dengan iman kepada Allah secara ijtimali dan tafsili? Iman secara tafsili adalah mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul.
Apakah yang dimaksud dengan iman kepada Allah secara ijmali dan tafsili? Iman secara ijmali artinya meyakini bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan penerimanya. Secara tafsiri artinya mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah secara terperinci seperti namanya, nama rasul, penerima dan lain sebagainya. Apakah yang dimaksud dengan iman kepada Allah secara ijmali dan ijmali artinya meyakini bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan rasul namanya. Dalam mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah SWT secara terperinci seperti namanya, nama rasul, penerima dan lain sebagainya. Apakah yang dimaksud dengan iman kepada Allah secara ijmali dan tafsili? Secara ijmali artinya meyakini bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan penerimanya. Secara tafsiri artinya mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah SWT secara terperinci seperti namanya, nama rasul, penerima dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah secara ijmali dan tafsili? Secara ijmali artinya meyakini bahwa Allah iman kepada Allah secara ijmali dan tafsiri. Iman secara ijmali artinya meyakini bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan penerimanya. Bel. Nomor 4 lanjut. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Tempat sebutkan nama-nama kitab Allah beserta nabi yang menerimanya. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebutkan nama-nama kitab Allah beserta nabi yang menerimanya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil sebutkan nama-nama kitab Allah beserta nabi yang menerimanya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebutkan nama-nama kitab Allah beserta nabi yang menerimanya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebutkan nama-nama kitab Allah beserta nabi yang menerimanya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Untuk nomor 5 yang terakhir, siap-siap untuk maju. Keberadaan kitab dan sunnah. Kitab merupakan tuntunan Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada kaumnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan serta memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan sunnah adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Apa perbedaan kitab dan hadis? Kitab merupakan kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kaumnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selain istilah kitab, bukan mengenal istilah itu adalah wahyu Allah itu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Apa perbedaan kitab dan sunnah? Kitab
karunia sebagai penolong dalam menjaga kehidupan untuk memperoleh kebahagiaan dan dunia akhirat. Sedangkan zuhud adalah wahyu Allah yang ditujukan kepada Nabi dan Rasul masih berupa Apa perbedaan kitab dan zuhud? Kitab merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Sedangkan zuhud adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul masih berupa lembar-lembaran terpisah. Apa perbedaan kitab dan zuhud? Kitab merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada kaumnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan zuhud adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Apa perbedaan kitab dan zuhud? Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan untuk menjadi kumpulan wahyu. Zuhud adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Coba kita lihat hasil diskusi dari 6 kelompok ini. Yang pertama adalah jelaskan iman secara bahasa dan istilah. Kita lihat jawabannya mana sama? Tuh. Ya, semuanya sama. Kita kasih nilai berapa? 100. Ya. Benar. Ya. Benar semuanya. Lanjut yang nomor 2. Jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Coba kita lihat. Benar. Iya. Kita lanjut ya. Benar Ibu, benar. Nah ini. Nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan iman kepada Allah secara ijmali dan tafsili? Tadi tafsili udah benar nih jawabannya. Ya, setelah kita mendiskusikan sama-sama, semuanya jawabannya udah nilai 100 semuanya, tepuk tangan. Untuk terakhir, yaitu menanyakan sesuatu pada kelompok masing-masing. Setelah kita mempelajari pelajaran pada hari ini, apa yang kalian dapatkan pelajaran pada hari ini? Coba hari ini yang kita dapatkan pada hari ini ya, pelajaran apa? Nah? iman kepada kitab Allah. Selanjutnya, sebutkan nama-nama kitab beserta Rasul yang menerimanya. Amirul. Ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, setelah kita mempelajari pelajaran hari ini yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah, maka berakhirlah pelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. walhamdulillahi rabbil alamin. Istaiz ya Sampai. Kau nangis loh.